Saya senang setelah memperhatikan Bapak Ibu dari atas mimbar ini, kita memperingati atau mendedikasikan ibadah ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Amerika. Tapi kelihatannya 80% kita masih menggunakan batik ini ya. Jadi masih batik ya, jadi luar biasa. Jadi identitas keindonesiaannya masih sangat tinggi. Dan 17 Agustus atau bulan Agustus kita akan mengadakan ibadah untuk Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan pakai putih biru di sana nanti ya. Balik lagi. But first I want to say appreciate to Becky, Pinkan, and Audrey. Kita boleh ceremony. Yeah, who has not only tell the story about their life experiences, but more than that, has provide inspiration for us about meaning of struggle. Jadi kalau kita menyimpulkan, kalau Bapak Ibu mendengar dengan baik tadi, kata yang saya kira paling tepat untuk menggambarkan semua apa yang ada itu adalah struggling. I think the appropriate word to express their reflection is struggle. The struggle for an identity, the struggle to social adaptation, and struggle to get a good education for the future. Jadi bagaimana semua orang atau mereka memperlihatkan bagaimana tingkat struggle dalam apa yang mereka alami. And I think it's also that we feel as long as we live in America. Kira kita semua demikian. We fight for all the things we want to accomplish. We work hard, living people, we love way in Indonesia. Sudah berapa lama kita meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia? Lama sekali. We should continue to improve the standard of living better over time. Kita selalu berusaha dengan kerja keras meningkatkan taraf hidup kita di Amerika ini. Sometimes we are tired and bored, or perhaps despair. We often feel alone in loneliness, or maybe we cannot see our future. Kadang-kadang dalam diskusi-diskusi, dalam perjumpaan-perjumpaan, dalam pastoral, dalam pertemuan-pertemuan dengan jemaat, ada banyak hal, ada banyak orang yang merasa kabur dengan masa depannya karena begitu luar biasanya tingkat struggling, tingkat pergumulan yang dihadapi. But the reflection of Betty, Pinkan, and Audrey give us the new spirit. That all the people who found in earnest, even with tears and sadness, that it will bring good things in the future. Jadi orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan menggumulinya dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan air mata dan tangisan dan kesedihan sekalipun, dia tetap akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. There are two interesting texts which I noticed for Betty, Audrey, and Pinkan reflection. The first from Galatians 3, chapter 3, verse 28, concerning about equal right and human equality. And the second things I think are very interesting to from the Samuel story about the Hannah's prayer. Jadi bagaimana tadi diungkapkan, dan yang ketiga saya kira tentang Moses ya, bagaimana Moses berjuang untuk keluar dari tanah Mesir itu. I think their choice of the text are very appropriate for us at this time. We know that equality, justice, and human equality is highly valued in America. We are thankful for its context of the state that is the main barometer of national life. Kita bersyukur karena konteks tentang kesamaan hak itu ada dan sangat kuat di sini. But as we all know, there is always a challenge to make it all. When justice is to be achieved, then at the same time there is injustice. When the equality and equal rights fight for human life, then at the same time appear more oppression of man by man. In the reality, we always strive to solve all the injustice. Saya kira kita setuju bahwa kita terus berjuang untuk itu. All of us
I think it's agreed that we must strive to solve all injustice. Tetapi ada yang menarik menurut saya dari ketiga teman atau ketiga anak atau ketiga youth kita yang memberikan sebuah refleksi. Mereka mendasarkan based on their reflection, the men remind us as believers, do not forget the prayer as the important things as believers we are. Di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa sekalipun, di tengah-tengah tantangan yang besar sekalipun, sebagai orang percaya, jangan melupakan satu hal, yaitu doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saya hanya merenungkan bagian ini di mana kita terkadang menjadikan doa itu ketika kita menghadapi tantangan. Mungkin saya juga demikian. Menjadikan doa itu sebagai bagian dari nomor sekian dalam rancangan penyelesaian masalah kita. Sering sekali penyelesaian masalah kita ditentukan oleh sebuah layar. Tahukah saudara, setiap bangun pagi apa yang saudara lihat? Terkadang kita semua lebih dulu melihat layar, right? Paling tidak bel bunyi, tidak lagi pakai jam toh, kita menggunakan handphone, kita buka layar. Bangun pagi, go to the office, kita pergi ke kantor, bekerja, yang kita jumpai apa lagi? Layar. Saudara bekerja hampir sebagian besar, most of all work as with the screen, layar. Coba tanpa layar, komputer bisa dikerjakan. Mati lampu satu hari aja, sakit kepala semuanya. Kita pergi keluar dari kantor, kemudian mengambil uang di bank, malas masuk ke kantornya. Kita menggunakan ATM. Yang kita pencet dan kita lihat adalah layar. Ketika saudara menghadapi atau saya menghadapi persoalan apapun di Amerika ini, kita semua menghadapi layar, screen. Dan saudara tahu ini adalah bagian tantangan terbesar. Ketika saudara menghadapi persoalan dengan bank, ketika saudara menghadapi persoalan dengan hukum, ketika saudara menghadapi mau register, mau apa, semua nggak lagi pakai surat kirim dan sebagainya, semua dengan layar. Dan segala sesuatunya kita menjadi tertumpu dengan layar. Bahkan khotbah hari ini pun dengan layar. Dan kalau ini hilang, wah saya pikir kalau kamu misal. Tapi itulah sering sekali layar menjadi segala sesuatunya bagi kita. Anak-anak kita, Betty, Pinkan, dan Audrey mengingatkan kita ketika masalah itu datang. Apapun yang kita hadapi hari ini sebagai warga Amerika yang sudah menjadi citizen, sebagai orang yang masih berjuang terus untuk hidup dan terus meningkatkan taraf hidup di Amerika ini, layar memang menjadi solusi bagi saudara. Mereka mengingatkan kita tentang arti doa sebagai bagian yang paling penting juga dalam hidup kita. Terima kasih Pinkan, Betty, dan Audrey karena mengingatkan saya sebagai pendeta dengan layar ini, dan dengan jemaat kita juga yang sebagian besar telah tertumpu dengan layar dan sekarang kembali menempatkan doa sebagai bagian yang paling utama dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan